Untung kamu belum dikafirkan. Saya bilang begitu. Loh, kenapa? Karena kamu masih beriman bahwa Allah mengetahui perbuatan manusia sebelum manusia berbuat. Itu aja. Tapi itu kelemahan kamu. Kelemahan orang Mu'tazilah seperti kamu. Kata Imam Syafi'i, al-qadari in khusima bil ilmi in qata'a. Orang Qadariyah apabila didebat dengan pengetahuan Allah, mereka pasti kalah. Coba saya tanya, perbuatan manusia ini ciptaan Allah apa ciptaan manusia? Ciptaan dan ketentuan Allah atau ciptaan dan ketentuan manusia? Kalau menurut kami, perbuatan manusia sengaja dan tidak sengaja adalah ciptaan dan ketentuan Allah. Kalau menurut kamu, ciptaan dan ketentuan manusia. Pertanyaannya, apakah sebelum manusia Allah sudah tahu apa belum? Yang HTI gak jawab. Nah, kamu bingung. Karena kalau kamu bilang Allah gak tahu, kamu kafir. Menganggap Allah bodoh. Kalau kamu bilang Allah sudah tahu, nanti ditanya lagi. Gimana? Ya Ustaz, Allah tahu. Nah, sekarang kalau Allah tahu perbuatan manusia sebelum mereka berbuat, padahal kita besok berbuat apa kita gak tahu. Lalu siapa yang bikin rencana itu? Yang bikin rencana perbuatan itu manusia apa Allah? Akhirnya diam. Nah, kamu gak bisa jawab. Mengapa? Soalnya kalau kamu jawab, yang bikin rencana misalnya manusia, kamu bodoh. Mengapa? Manusianya belum ada sudah bikin rencana. Kalau kamu bilang yang membuat rencana Allah, loh katanya tidak ada takdir. Oh, Allah yang menentukan. Ini mereka. Jatuh dua kali. Ini apa namanya? Orang-orang Syiah, orang-orang Mu'tazilah. Ini memang luar biasa. Para ulama Asy'ariyah ini ya, di dalam melakukan uji materi terhadap konten-konten di dalam akidah luar biasa. Karenanya tema-tema ideologi akidah yang ada di dalam kitab-kitab kecil, misalnya Aqidatul Awam, ya, atau As-Sanusiyah, itu walaupun dalilnya tidak ungkap panjang lebar, itu sebenarnya panjang lebar. Cuma oleh para ulama kita ini dikasih yang dasar-dasar. Mengapa? Ulama kita ini tahu kalau orang akhir zaman seperti kita malas-malas memang. Makanya dikasih yang tipis-tipis. Kalau dikasih tebal-tebal gak ada yang baca. Tipis aja dibaca kadang itu, apalagi tebal. Nah ini artinya apa? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang benar-benar murni dan benar-benar otentik. Mengapa? Karena sudah melalui ujian. Dan yang menguji ini seluruh dunia, seluruh firqah. Berbagai golongan memang sudah menguji terhadap akidah di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini contoh-contoh saja ya, contoh keotentikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi siapa? HTI sudah, Syiah sudah. Wahabi. Wahabi ini apa? Emang mereka ini aliran baru kan? Kan dibanding Mu'tazilah, Syiah, Wahabi ini paling baru. Wahabi ini penakut. Takut sama siapa? Sama Syiah lah takut Wahabi. Mengapa? Karena Syiah punya ilmu kalam. Wahabi gak punya ilmu kalam. Dan mengharamkan ilmu kalam. Saya ini pernah diundang orang Wahabi menjelaskan kesesatan Syiah. Saya pakai teori ilmu kalam, cuma gak bilang ilmu kalam. Mereka ngangguk-ngangguk gitu. Ini mengharamkan tapi ngangguk-ngangguk gitu. Mereka ini mengangguk-ngangguk. Nah, kaidah-kaidah keagamaan ya, seperti di dalam ilmu kalam perlu dikuasai. Mengapa? Karena kalau kaidah-kaidah agama itu dikuasai, insya Allah kita mudah mengatasi fahaman-fahaman ya, atau serangan-serangan dari kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah. Karena kaidahnya itu yang penting. Kalau Wahabi ini yang sudah lama ya, sama Wahabi ini gak bertengkar sudah lama.
Karena Wahab bukan tidak munadzara, tidak polemik sudah lama. Mengapa? Mereka agak mau. Kalau ketemu dengan kita ya ngajak persaudaraan, ngajak apa? Saya ini yang terakhir dialog itu di Bitung 2018, Sulawesi Utara. Yang nantang itu Salafi Wahabi. Akhirnya oleh pengurus NU, Salafi Wahabi diundang, Muhammadiyah diundang, LDII diundang. Padahal yang nantang-nantang tuh yang Salafi. Mana ustadznya? Ayo bawa ke sini. Debat dengan saya. Begitu didatangi lari keluar kota katanya. Ini mereka. Langsung ada di luar kota. Besoknya LDII dengan Muhammadiyah. Yang Muhammadiyah itu bagus. Karena kata beliau, Kiai, kita ini Muhammadiyah sudah istighatsah, sudah tahlil. Masa diajak debat lagi? Masih kurang apa? Ini yang Muhammadiyah. Kan sudah bagus berarti. Berarti sudah kembali kepada khitah. Seperti Ki Ahmad Dahlan dulu membangun organisasi Muhammadiyah. Itu sudah bagus, kita hargai. Yang LDII ini, sebelum acara dimulai, saya duduk di kursi sini, LDII di sini. Siapa? Kiai, saya pimpinan LDII Sulawesi Utara. Saya langsung begini, iya. Katanya kalau ada orang singgah ke masjidnya langsung di-ban. Enggak Kiai, enggak katanya. Sungguh, enggak. Kalau enggak percaya mari ke masjid saya kan. Enggak siap ban. Lalu bajunya saya usap-usap. Katanya kalau bajunya diusap-usap langsung dicuci. Ya enggak lah Kiai, masa dicuci? Usaplah enggak apa-apa katanya. Terus dia ini punya gelang tasbih kecil itu. Lah ini apa? Loh, Pak Kiai suka tak? Saya tanya, dibuka terus dikasihkan pada saya. Pada waktu dia dikasih waktu, kita ini akidahnya sama dengan NU. Nanti kalau Ki Idrus menyampaikan akidah, itu akidah kita juga. Jadi ya memang nggak perlu debat sudah. Mengapa? Ya mungkin mereka ini kembali, benar-benar kembali ke dalam Ahlus Sunnah wal. Pada waktu itu saya bawa kitab Akidah 50. Tahu buku saya? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah penjelasan sifat 50. Kemudian tentang sunnah dan bid'ah hasanah. Saya bawa itu. Saya bawa 10, saya hadiahkan pada panitia. Yang LDI dan Muhammadiyah ini angkat, Kiai, tolong itu untuk kami. Tak ajarkan katanya kepada jamaah kami. Entah diajarkan sungguh apa enggak, wallahu a'lam. Karena kadang-kadang orang-orang di luar Ahlus Sunnah taqiyahnya itu luar biasa. Mereka kalau di depan kita sama dengan kita, tapi di belakang ya beda kadang-kadang. Khosyah ya. Memang seperti itu. Nah ini yang LDII. Saya kira itu karena ini waktu hampir habis, kita isi dengan sesi tanya jawab. Katanya ada tanya jawabnya sebentar. Banyak. Panjang. Silahkan. Ya, tentu saja kita masuk ke sini beliau, namun sebelumnya Arzi dan Junes di tengah-tengah. Yang putih di samping, yang hitam di tengah. Ini guru kita semua. Antum sini. Baik, poin pertama mungkin ada pertanyaan yang sudah disiapkan tadi. Yang ada? Saya ngebut dari Jakarta Pusat. Insyaallah. Saya tadi duduk aja. Ya. Ada? Tarik sini. Yang kertas? Baik, ada satu. Oke. Kalian ada di mana? Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai. Pertanyaannya, kenapa adanya khilafiyah? Apakah Allah atau manusia yang menciptakan? Apa maksudnya itu? Maksudnya apa itu? Saya agak paham. Apa khilafiyah itu sunatullah atau bagaimana? Mungkin mau ditahqiq dengan Kiai. Oh, saya kira Allah atau manusia atau bagaimana? Kurang jelas. Mengapa ada khilafiyah di kalangan umat manusia? Yaitu sudah kehendak Allah memang. Manusia ini memang diciptakan berbeda-beda.
tujuan-tujuannya, keinginannya berbeda, kemampuannya berpikir juga berbeda. Karena kemampuan berpikir berbeda, keinginannya berbeda, akhirnya menimbulkan perbedaan pendapat. Dan itu semua adalah kehendak Allah. Cuman di dalam menyikapi khilafiyah itu, di kalangan para ulama kita kan ada dua konteks. Kalau perbedaan itu masalah furu'iyah, itu biasanya kata para ulama, yang benar pahalanya dapat 2, yang salah pahalanya dapat 1. Itu kalau masalah furu'iyah. Ini yang masuk di dalam hadis ikhtilafu ummati rahmatun, atau ikhtilaful ulama rahmah, yang masuk dalam konteks hadis seperti ini. Perbedaan di dalam masalah furu'iyah, seperti perbedaan antara Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kemudian konteks yang kedua, perbedaan di dalam masalah akidah. Kalau perbedaan di dalam masalah akidah yang menyangkut usul, ini berat. Yang benar itu berarti ahlus sunnah, yang salah, sesat, ahlul bid'ah. Yang benar itu dapat hidayah, yang tak benar sesat. Yang benar itu ahlus sunnah wal jamaah, yang tak benar bukan ahlus sunnah. Mengapa dua konteks ini berbeda? Karena kalau di dalam usuliyah, di dalam furu'iyah itu, dalil yang digunakan kebanyakan dalil dhanni. Kalau di dalam usuliyah, di dalam akidah kan dalil qat'i. Karenanya perbedaan ini menjurus pada persoalan qat'i. Dan salah satunya ada yang kuat, memang ada yang qat'i, salah satunya tidak qat'i. Salah satunya biasanya kalah itu. Biasanya seperti itu. Jadi ini memang sudah sunnatullah ya. Sunnatullah pada makhluknya memang diciptakan berbeda-beda. Bangsanya berbeda-beda, karakteristiknya berbeda-beda, fisiknya berbeda-beda, pikirannya juga beda-beda. Saya kira itu. Ini pertanyaan umum sebenarnya. Masih ada pertanyaan? Ya, bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada guru-guru tercinta, alhamdulillah, kumpul semua ini. Pertanyaannya mungkin dari saya, dari yang kurang dalam ilmu agama, jadi untuk masalah tadi ahlus sunnah wal jamaah. Maaf, di sebelah sana yang kita tahu seperti yang kita ceritakan juga mengatakan ada kajian sunnah. Kami ingin sekali sebenarnya bisa bercengkrama dengan mereka-mereka, ya, bisa gabung dengan mereka-mereka. Tapi dari pandangan, mungkin dari pandangan mereka sudah tidak menerima. Itu baru dari pandangan. Dan mungkin kami juga malah kami juga sebenarnya bersahabat dengan guru-guru mereka. Nah, ini mungkin ada tips and trik dari Kiai dan beberapa ustaz di sini untuk bisa menanggapi yang mereka kok sangat seperti benci sekali. Jadi mereka menganggap hanya mereka yang menjalankan sunnah, kami tidak. Gitu. Jadi mungkin sebagai ada tips and trik kepada kami untuk menanggapi mereka, seperti apa kami harus menanggapi mereka. Baik, terima kasih. Jadi kalau kami dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah tidak melarang pada jamaah untuk berinteraksi dengan mereka. Cuma sebelum berinteraksi perlu belajar dulu. Dan memang murid-murid kami suruh datang ke tempat majelis-majelis mereka untuk menggoda. Dan itu cara yang ampuh. Ini cerita ya. Saya ini kan di Jember, anak-anak PMII, anak IPNUI, PPNU kan biasa ke rumah saya. Minta pelatihan 3 hari, kadang 1 minggu. Kalau saya pas mereka libur, saya gak ada acara di luar, di rumah saya. Awal-awal dulu dapat pelatihan 3 hari di rumah saya, anak IPNUI, PPNU mengeluh. Ada apa, Kiai?
Kita ini sering dikasih undangan. Sama siapa? Sama anak-anak HTI. Kenapa? Jengkel. Loh, jangan jengkel. Dah boleh. Terus itu kesempatan. Kesempatan gimana? Datangi aja. Dimanapun mereka bikin acara, hatta gak diundang kalau perlu datang. Terus gimana Pak Kiai? Gini aja lah, daripada kamu bingung-bingung sampai di sana, judul seminarnya apa, kirimkan ke saya. Nanti saya buatkan soalan-soalan. Saya kadang-kadang di Jakarta, dari Kalimantan, buatkan soalan mereka. Tanya ini, narasumbernya siapa? Ini pertanyaannya. Soal penggoda ini. Biasanya begini, kamu bawa flash disk ke tempat mereka. Terus sebelum acara dimulai, minta data di laptopnya, copy semua. Data-data ilmiah di laptopnya, copy semua, copy paste. Terus nanti pada waktu ceramah, tunggu SMS saya. Akhirnya apa? Setelah selesai apa? Oh, Pak Kiai, ustadznya gak bisa jawab semua katanya. Terus ya sudah, akhirnya yang dari laptopnya itu didiskusikan dengan kawan-kawannya. Kadang kalau mereka ini tidak mampu, dibawa ke rumah saya. Dan setelah itu gak diundang lagi. Anak IPNU, IPPNU, PMI gak diundang lagi sudah. Sama HTI, sama siapa gak diundang. Mengapa? Kalau diundang merugikan. Karena kawan-kawannya bisa berbalik kan, gak ikut mereka. Jadi kita ini jangan takut. Yang penting niatnya baik untuk menegakkan ajaran Ahlus Sunnah wal. Tahun lalu ada masjid di kampung di Jember. Ustadz Salafi tiap 2 minggu bikin acara di situ. Dan pesertanya dari luar semua. Acara kira-kira kurang 3 hari, saya dengar kabar. Itu sudah beberapa bulan katanya rutin. Ini gimana Kiai acara di sini? Loh, saya kok baru dengar. Ya sudah, akhirnya Rois Syuriah MWCNU kebetulan masih keluarga dengan saya telepon. Kiai, ini di masjid daerahnya antum, daerah sini ada acara ini tiap 2 minggu. Ini Salafi ini. Loh, terus ini ya apa? Lah harus dihadapi. Hadapinya bagaimana? Loh, bagaimana? Ya datangi. Bukan bagaimana. Gini aja sudah. Ini acaranya kan malam Sabtu, besok malam. Waktu itu hari Kamis. Nah terus, besok setelah Jumat, kiai-kiai, ustadz-ustadz yang muda-muda sekitar sana kumpulkan. Sampean kantor Syuriah NU. Bilang saya mau datang. Akhirnya ustadz-ustadz yang muda-muda, ternyata kiai-kiai sepuh juga hadir. Saya datang, saya bawa murid 2 orang. Murid-murid saya ini sudah menghafalkan buku Pintar Berdebat dengan Wahabi. Dan sudah baca bolak-balik Wahabi Gagal Faham. Saya punya buku Wahabi Gagal Faham, tebalnya 600 halaman 2 jilid. Inginnya 10 jilid. Cuma belum sempat nulis lagi. Baru 2 jilid. Saya suruh menghafalkan memang. Dan ustadz yang ceramah itu saya tahu. Karena tahu saya cari bukunya. Bukunya saya kumpulkan, ini pikirannya. Ini kamu pelajari, ini bantahnya di sini. Murid saya itu anak Banten. Anak mana ya? Daerah ini. Daerah Banten. Tapi sudah pandai baca kitab memang sama kawannya. Saya suruh naik motor, karena saya bawa mobil. Kamu naik motor, nanti pulang setelah selesai acara. Saya kumpulkan, saya provokasi. Wahabi ini bahaya. Karena Wahabi ini merusak. Wahabi ini maling. Apa maling itu? Bukan maling jambu. Kalau maling jambu itu kan orang gondrong kan, suka mencuri jambu. Nah, Wahabi ini maling akidah. Pokoknya saya provokasi. Wahabi ini bahaya. Akhirnya kiai-kiai itu marah semua. Ya gimana ini Gus? Gimana ini? Lah makanya jangan tinggal diam. Nanti ini acara Wahabi ada di sini. Ini harus diselesaikan. Kemudian murid saya ini 2 orang datang ke majelis itu. Doktor siapa itu Wahabi. Begitu saya kasih pertanyaan.
Nanti ini pertanyaannya, bertanya tapi menyalahkan dan nggak bisa dijawab. Begitu seminar dimulai, ceramah dimulai, dapat beberapa waktu, kawan ini intrup, Ustadz boleh nggak tanya istifadah Ustadz? Tanya apa? Ya tanya sudah, pertanyaannya menyalahkan. Ustadz tadi bilang begini, kan di kitab begini, hadisnya begini. Kok bisa Ustadz bilang begitu? Tak sesuai Al-Quran hadis. Ustadz bilang begini, loh di kitab begini lah. Ini Al-Quran udah sesuai. Tolonglah Ustadz bicara yang benar. Langsung pucet itu. Doktornya langsung pucet, alumni Madinah. Dan alhamdulillah sejak saat itu gak ada lagi. Pengajian itu rutin pindah, entah pindah kemana itu. Nanti kalau ketemu tak datangi lagi. Nah, para ulama kita dulu seperti itu memang. Imam Asy'ari itu, kalau ada orang Mu'tazilah bikin majelis, datang beliau. Dan beliau ikhlas karena Allah. Kalau yang disampaikan benar ya diam. Tapi kalau salah, diluruskan. Karenanya murid-murid beliau ada yang mantan Syiah, ada yang mantan Mujassimah, mantan macam-macam muridnya, didatangi. Dan murid-muridnya juga begitu. Para ulama Asy'ariyah itu memang kalau orang ceramah didatangi ceramahnya. Kalau omongannya salah dilawan. Kalau orang menulis kitab dikarang kitab juga, dibalas dengan kitab. Ini para ulama kita memang benar-benar kreatif. Ada ulama yang terkenal ya di dalam munazarah itu Imam Fakhruddin Ar-Razi. Mungkin sahabat kita Al-Ustaz Ad-Doktor Ar-Razi ini tafaul dengan beliau. Min Allahumma. Imam Ar-Razi ini kalau berdebat dengan Mu'tazilah tidak menyalahkan, tapi memperbaiki hujah mereka. Mu'tazilah kalau berhujah oleh beliau, kamu kalau berhujah jangan begitu. Hujah kamu lebih kuat begini. Jadi ditolong, yang kuat begini hujah kamu. Cuma setelah itu dipatahkan oleh beliau. Tapi begini cara menyalahkan. Ini Imam Ar-Razi. Dan para ulama kita tuh luar biasa memang di dalam menghadapi orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Syiah. Ya karena memang terlatih. Dan ini dimanapun kita ini sebenarnya ingin membentuk apa namanya ya, tim pemburu kajian-kajian gak bener itu, agar nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan menggoda. Dulu di Jakarta Utara, Islamic Center di mana itu? Dekat Pelumpang ya, Kramat Tunggak. Tahun 2008. Kawan-kawan Aswaja NU Jakarta Utara telepon saya. Ini gimana Ustaz? Apa? Ini ada 2 Ustaz Wahabi. Ini tiap setengah bulan bikin kajian di sini, Kramat Tunggak. Lah terus, ini fatwanya gak enak, syirik kafir. Ya datangi. Kalau gak enak, jangan diam. Caranya gimana? Gini aja, kamu cari orang 5 dengan kamu. Nah terus akhirnya dicari. Ada Ustadz Ali Rahmat dari Kemayoran Jakarta Pusat. Terus Kiai Misbahul Munir Jakarta Utara itu ya. Terus Ustadz Abdus Salam kawannya Dr. Ar-Razi ini. Terus kawan saya ada 5 orang. Gimana caranya? Saya ini kan sudah sering kan mengkondisikan cara mengganggu acaranya orang itu. Cara menggoda. Gini, kamu berlima duduk di antara jamaah, duduknya jangan berkumpul, berpencar. Terus nanti ketika mereka di tengah-tengah ceramah, kalian berlima angkat tangan bareng. Intrup Ustaz, intrup. Kalau 5 orang berpencar dikiranya kan banyak kan. Akhirnya karena yang intrup ini 5 orang seakan-akan mewakili mayoritas. Akhirnya yang 2 orang narasumber ini diam, ya silahkan. Maju 5 orang langsung ambil mikrofon. Dan mereka memang ustadz-ustadz, alim-alim di pondok. Disalahkan, Ustaz, kalau ceramah jangan begitu. Masa bilang, kan di kitab begini. Diterangkan katanya, gimana Ustaz, kalau debat aja katanya.
Daripada kita ini menyalah-nyalahkan orang yang disalahkan nggak ada. Kalau debat bagaimana? Satunya bilang, afwan, kita tidak siap kan. Sampean ya apa? Gak siap juga kan. Akhirnya setelah itu mereka hati-hati. Ini cara memang. Pokoknya nanti kalau mau mendatangi majelis-majelis mereka, kirim WA ke saya, tak kirimkan soalan. Dan jangan takut, harus berani. Ini contoh yang dengan terusannya tadi ya, dengan siapa? Wahabi. Dengan liberal. Ini contoh ya. Tahun 2007 saya ini diundang LBM PBNU berdialog dengan liberal tentang relasi suami istri. Syekh Nawawi Banten menulis kitab berjudul Uqudul Lujain fi bayani huquqiz zaujain, tentang hak-hak suami istri. Lalu kitab Syekh Nawawi Banten ini dibantah oleh orang liberal. Ada kelompok liberal di Jakarta Selatan, pusatnya Ciganjur. Entah rumah siapa di Ciganjur itu. Membuat forum namanya FK3, Forum Kajian Kitab Kuning. Kitab Uqudul Lujain ini ditahqiq, disalah-salahkan. Syekh Nawawi Banten dinistakan. Akhirnya saya waktu itu masih di pondok, tahun 2003. Oleh kiai-kiai NU di Pasuruan disuruh menulis bantahan. Akhirnya kita tulis bantah. Yang nulis saya. Jawaban terhadap liberal. Lama-lama setelah buku ini terbit, yang liberal itu kita kirimi. Diajak ketemuan, gak mau. Akhirnya lama-lama tahun 2007, yang sekarang wakil presiden ya Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Mudah-mudahan Allah menguatkan beliau memimpin kita menjaga umat Islam. Amin Allahumma. Acara ke Pasuruan. Sampai di Pasuruan oleh NU dikasih buku yang kita tulis. Nah, karena ini ada hubungannya dengan NU dan Syekh Nawawi Banten, Kiai Ma'ruf instruksi kepada LBM PBNU agar mempertemukan dua kubu. Saya dan kubunya liberal itu. Akhirnya yang dari kubu pro Uqudul Lujain cuma saya sendirian dari Jawa Timur. Yang liberal ini banyak kawannya. Di lantai 4 PBNU itu pakai meja buntar. Saya kan nggak ada kawannya, karena nggak punya kawan. Ada kawan-kawan alumni Sidogiri 5 orang kuliah di Tazkiyah, di Sentul ya, di Tazkiyah Institute itu. Golongannya Abdus Salam siapa saya panggil, karena dulu waktu di pondok murid saya. Besok tanggal sekian jam sekian ketemu di PBNU. Ada apa Ustadz? Saya ini mau dikeroyok sama orang liberal. Kamu yang harus membantu. Siap. Ngumpul. Datang awal, sebelum mereka datang kita meeting. Kawan 5 orang. Ya apa caranya Ustaz? Kamu diam aja lah. Yang penting nanti kamu 5 orang duduknya berpencar. Ini kan posisinya meja buntar. Terus ini kan debat. Setiap saya menyalahkan liberal dapat 2 poin, kamu tepuk tangan bareng berlima. Ini untuk apa namanya, menjatuhkan mental. Kita ini kok dikeroyok, ya kita bikin strategi. Akhirnya pada waktu pertemuan di PBNU, yang membaca makalah dari mereka ini pimpinannya Ibu Sinta, liberal. Nah, di makalahnya Bu Sinta ini isinya apologi, pembelaan diri. Orang ini kalau sudah pembelaan diri berarti kan terdakwa kan. Berarti kan sudah apa? Merasa bersalah. Kita diam. Saya bikin makalah juga 3 halaman. Isinya menyalahkan semua. Orang itu kalau berdebat jangan apa namanya? Usahakan yang disampaikan itu menyerang. Kalaupun menjawab, jawabannya serangan balik. Harus seperti itu. Itu caranya berdebat. Nah, makalah saya ini 3 lembar menyalahkan pihak lawan semua. Setiap dapat
2 atau 3, 5 orang ini tepuk tangan. Karena tepuk tangan, yang liberal tepuk tangan semua. Menyorak kawannya sendiri. Padahal itu kawan saya yang saya suruh itu. Ini memang cara berdebat. Ya itu caranya. Jangan takut. Datangi. Insya Allah nanti di antara mereka ya pasti ada yang kembali ke dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang ingin kita coba bangun di Indonesia. Kita punya 2 orang kawan ya. Ini Dr. Ar-Razi Hashim dari Riau. Hah? Oh, Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat. Karena saya sering acaranya banyak di Riau. Anak-anak Riau sering posting foto dan acara beliau. Dan ini dari Jakarta. Kita ini ingin mensinergikan ya, membangun sinergi para asatid yang muda-muda ini untuk membangun tradisi keilmuan seperti itu. Kita ini kalau ada majelis taklim mereka, kita datang untuk perdamaian. Ini kan namanya perdamaian kan? Cuma perdamaian membawa pertanyaan yang menggoda. Itu cara itu. Ya nanti tanya sama Habib Ghaif, sama Dr. Ar-Razi, Ustaz, apa nanti yang ditanyakan? Kasih pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira jawabannya membingungkan. Maju kena, mundur kena. Harus seperti itu. Artinya apa? Jangan takut menghadapi Wahabi. Enggak perlu takut. Wahabi takut pada kita. Ada kawan saya dulu kuliah di Bogor. Kawan-kawannya Salafi. Gimana Ustaz? Kawan saya ini Salafi semua. Tak kirimi buku ini, kasihkan sama. Begitu buku saya dikasihkan pada ini bukunya guru kami. Loh, minta maaf ya. Lah kenapa? Kita ini haram baca buku beliau Ustaz Idrus. Kalau mereka ini baca buku kita sudah diharamkan. Kalau kita gak diharamkan, baca aja. Kalau gak setuju ya disalahkan. Kalau gak bisa menyalahkan, ketemuan dengan saya. Kita ajari nanti cara menyalahkan. Harus seperti itu memang. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang kelompok pemenang. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang at-taifatul mansurah. Jadi golongan yang diberi pertolongan oleh Allah. Kalau Wahabi itu cuma ngaku-ngaku, mereka bilang at-taifah al-mansurah. Golongan yang diberi kemenangan. Diajak ketemu gak mau. Katanya menang, kok gak mau. Ini mereka. Saya kira itu ya. Saya kira pertanyaannya sudah cukup ini. Karena sudah melebihi durasi. Katanya 8:30 tadi. Oh, 1 lagi gak apa-apa. Terakhir. Assalamualaikum. Saya cuma mau tanya karena saya sering lihat di jadi sebenarnya kebetulan ada yang dari NU gitu ya. NU itu bagaimana sebenarnya pandangannya terhadap Imbas Sayyid Al-Bani? Karena untuk di internet itu gampang sekali ya saya. Setiap tulisan asal ada salah satu dari 3 yang disebut aja dan pasti salah gitu. Nah, terus kemudian yang kalau misalnya nggak keberatan ada pertanyaan kedua, kalau posisi Muhammadiyah itu sendiri sebenarnya gimana gitu ya? Karena saya pernah dengar katanya Muhammadiyah itu seperti Wahabi tapi masih di level yang paling moderat. Itu sebenarnya bagaimana posisinya gitu? Kita dilihat di sini dari akhwatnya itu dan Wahabi. Sebenarnya Muhammadiyah ini gimana sebelum berikut Wahabi kan yang paling sering ini kan Muhammadiyah. Kalau menurut NU, 3 nama yang disebutkan itu memang tokoh Wahabi. Syekh bin Bas Wahabi, Syekh bin Utsaimin Wahabi, Syekh Albani Wahabi juga. Ya Wahabi lah. Terhadap fatwa-fatwanya. Kalau fatwa-fatwanya benar sama dengan fatwa kita, ya kita terima. Kalau nggak benar, nggak sama, ya kita tidak menerima. Karena masyayikh-masyayikh Wahabi di Timur Tengah itu nggak semuanya salah fatwanya. Contoh ya, Syekh bin Bas. Syekh bin Bas itu ditanya,
Kalau ada orang keluarganya meninggal dunia, lalu bikin masakan, hidangan untuk tamu, boleh apa enggak? Kata beliau boleh. Hidangan untuk tamu. Syekh Utsaimin enggak setuju dengan itu. Syekh bin Baz lebih moderat. Syekh bin Baz juga berfatwa. Ada orang keluarganya meninggal dunia, disumbang makanan oleh tetangga, dan makanan melebihi kebutuhan keluarga. Boleh enggak mengundang orang untuk makan? Kata Syekh bin Baz, enggak apa-apa mengundang orang untuk makan. Nah ini kan tahlilan sebenarnya. Jadi saya punya fatwanya Syekh bin Baz 30 jilid saya punya. Dan saya baca sampai selesai. Hatta kitab-kitabnya Syekh Albani, Silsilatul Ahadits As-Shahihah, berapa itu? 12 jilid. Yang Ad-Dha'ifah 9 jilid. Saya sudah selesai bacanya. Saya kalau berbicara Al-Albani, Wahabi Al-Albani, saya sudah baca. Yang Wahabi belum tentu hatam itu. Nah, sudah baca sungguh, Mas. Tapi dulu, Cuma hafal arba'in. ya, cuma yang bacanya waktu di pondok dulu. Waktu di pondok. Kalau yang Syekh bin Baz ini, karena baru 5 tahun ya, saya dikirim kawan-kawan Aswaja di Qatar. Begitu dikirim, saya langsung baca berhari-hari sampai selesai. 30 jilid. Kalau yang Syekh itu contoh ya. Dan masyayikh Wahabi ini antara yang satu dengan yang lain fatwanya beda-beda. Dan anehnya kata Wahabi, ini ulama salaf, ijma, padahal beda-beda itu. Wahabi ini begini cara berpikirnya. Wahabi ini kan ikut manhaj salaf. Tapi gak semua salaf yang diikuti. Salaf ini dilokalisir kepada Imam Ahmad. Selain Imam Ahmad gak dianggap salaf. Walaupun sebelum Imam Ahmad. Jadi salaf versi Wahabi ini dilokalisir kepada Imam Ahmad. Nanti dari Imam Ahmad dilokalisir lagi, yaitu fatwa-fatwa Imam Ahmad yang disetujui oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnu Taimiyah gak setuju, gak dianggap salaf. Nanti dari Ibnu Taimiyah diperkecil lagi kepada pendiri Wahabi bin Abdul Wahab. Kalau bin Abdul Wahab gak setuju, hatta Ibnu Taimiyah setuju, gak diambil lagi. Terakhir diperkecil kepada Al-Albani. Jadi pikiran Wahabi itu semakin lama semakin kecil. Karena memang dilokalisir seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua, Muhammadiyah. Muhammadiyah itu kalau awal berdirinya memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kiai Ahmad Dahlan masih ada hubungan keluarga dengan Pondok Krapia. Istrinya itu kan masih keluarganya Kiai Krapia. Dan berdirinya Muhammadiyah ini pendukungnya kan para habaib dulu di Jakarta yang mendanai. Itu dananya dari para habaib. Umat Islam itu di Jakarta dulu punya organisasi namanya Jami'atul Khair. Pada masa Belanda akan membuka cabang di Jawa Tengah karena Jawa Tengah Jogja marak kristenisasi. Sama Belanda gak boleh. Akhirnya Ki Ahmad Dahlan mendirikan organisasi lokal namanya Muhammadiyah. Dan sama-sama saja itu untuk melawan kristenisasi. Kemudian setelah Ki Ahmad Dahlan ini wafat, lama-kelamaan, karena di Muhammadiyah itu gak seperti di NU. NU itu kan banyak kiainya karena banyak pondok. Di Muhammadiyah ini kader-kadernya banyak yang dekat dengan Wahabi. Akhirnya terjadi pergeseran sedikit demi sedikit, Muhammadiyah ini menjadi Wahabi. Dan di kalangan Muhammadiyah, Wahabi di internal mereka itu tidak seragam. Ada yang Wahabi radikal, ada yang Wahabi moderat, ada yang Wahabi agak liberal ada di Muhammadiyah. Kalau ingin tahu, mereka kalau muktamar spanduk-spanduknya itu beda. Kalau yang Wahabi yang radikal, dengan muktamar ini kita berantas TBC. Apa TBC? Tahayyul bid'ah khurafat. Kalau yang agak liberal, tanwir apa, pokoknya yang modern-modern bahasanya.
Ya pokoknya dari bahasanya itu kita bisa menggambarkan ini agak Salafi Wahabi, ini Wahabi yang agak begini. Nah, cuman walaupun Wahabi di Muhammadiyah, Wahabi ini kan ada dua jalur kan secara garis besar. Ada Wahabi langsung dari Saudi, ada Wahabi dari Mesir. Wahabi dari Mesir ini Wahabi melalui Syekh Muhammad Rashid Ridha, salah seorang murid Syekh Muhammad Abduh. Muhammad Rashid Ridha ini karena gurunya Muhammad Abduh ini kan muridnya ada yang ke liberal, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan Wahabi. Muhammad Rashid Ridha ini pola pikirnya Salafi Wahabi tapi ada liberalnya. Ini yang masuk ke Muhammadiyah. Ini yang masuk ke sebagian ya kawan-kawan di Muhammadiyah ya Wahabinya Syekh Muhammad Rashid Ridha. Karenanya setiap menjelang bulan puasa dan menjelang lebaran, Muhammadiyah beda dengan yang lain. Mestinya kalau Muhammadiyah ini benar-benar Wahabi, mestinya Ru'yatul Hilal, gak ikut hisab. Tapi mengapa? Ini agak Wahabi. Tapi kok malah pakai hisab, gak Ru'yatul Hilal. Ini ikut fatwanya Muhammad Rashid Ridha. Melalui bukunya, majalahnya yang bernama Majalah Al-Manar. Jadi itu. Jadi memang terjadi pergeseran ya. Dan kadang-kadang di Muhammadiyah ini ya liberal radikal sekali Wahabinya. Tahun 2009 saya ada acara di Surabaya. Ada murid saya di Jember, di kota. Kiai, ini Muhammadiyah IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, menyebarkan buletin ke masjid-masjid. Judulnya Maulid Nabi itu bid'ah, sesat, menyerupai orang kafir dan syirik. Lengkap pokoknya. Loh, ada datanya. Ini kiai kita punya katanya. Kita dapat. Akhirnya setelah kita dapat itu, anak buah di kader-kader Ibnu saya panggil. Judul apa namanya? Judul buletinnya itu apa ya? Lupa. Anak-anak NU memang anak buah kita bikin jawaban terhadap buletin ini. Akhirnya bikin buletin judulnya Al-Manar. Ya anak-anak kuliah yang di STAIN yang memang YIN memang anak buah kita. Dan dibantah itu habis. Setelah dibantah habis, sama yang bantah didatangi di kantornya. Ini bantahan kami. Ini betul kali. Iya. Gimana kalau dialog terbuka? Enggak Ustaz, maaf. Loh, ini kan menyalah-nyalahkan kami yang sedang maulid. Ini jawabannya ya apa? Enggak Ustaz, minta maaf. Ya sudah, pokoknya jangan ulangi lagi ya terbit ini. Kalau terbit lagi, saya datang lagi ke sini. Akhirnya agak terbit lagi setelah itu. Ahlus Sunnah itu harus berani. Qami'ul bid'ah. Dan itu ya memang anak buah kita yang kita produk kita ini kita latih untuk seperti itu. Dan alhamdulillah kita ini kader-kader yang kita latih untuk melawan mereka sudah banyak, hampir merata di Indonesia. Di Aceh, kemudian di Medan, kemudian pernah pelatihan di tempat saya dulu, koordinasi dengan pondok pesantren Sunan Pandanaran di Yogyakarta. Pesertanya para asatid hampir seluruh pulau di Indonesia. Cara menghadapi Salafi Wahabi. Cara. Saya kira itu Muhammadiyah. Dan ini pertanyaan terakhir ya. Mudah-mudahan kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang, mudah-mudahan berjumpa lagi. Amin Allahumma. Amin. Dan insyaallah dua orang ini istiqomah ke tempat ini. Ya. Sini. Bukan. Oh ini ya. Nanti bakal. Insyaallah lah. Saya ini tadi jam 3 mendarat di Soekarno Hatta. Karena sudah hampir setengah bulan nggak pulang-pulang. Jadi mulai Senin kapan ya sudah. Pokoknya Senin besok ini pas setengah bulan. Ke Denpasar semalam. Dari Denpasar ke Madura 2 hari. Dari Madura ke Jambi 2 hari. Dari Jambi ke Lombok 2 hari. Dari Lombok ke Tanjung Balai, Karimun, terus ke Pulauan 2 hari, ke Batam 2 hari, baru ke sini. Ini sudah 3 hari.
Capek. Ya mendoakanlah mudah-mudahan sehat walafiat. Amin Allahumma. Dan kita doakan ya ustadz-ustadz yang muda-muda di samping saya ini sehat walafiat.